Di rekapitulasi tingkat provinsi, apakah ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan saksi? Ada pimpinan, tapi ada keberatan yang ditulis, Pak. Ya, keberatannya tentang apa? Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Skors dicabut dan kita lanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Kita bersama-sama melakukan rekapitulasi dengan KPU Provinsi. Sekarang sudah hadir KPU Provinsi Jawa Tengah. Silakan dimulai, Mas, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan KPU RI, yang kami hormati pimpinan Bawaslu RI, dan yang kami hormati saksi pasangan calon presiden, partai politik, dan juga perseorangan DPD. Kami hadir lengkap bertujuh bersama sekretariat dan juga disupport oleh tim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ini di samping saya Pak Mahfud. Silakan dimulai untuk pemilu presiden. Baik, akan kami bacakan model hasil provinsi PPWP Provinsi Jawa Tengah. Sebelum ini, di rekapitulasi tingkat provinsi, apakah ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan saksi? Ada pimpinan. Ada ya. Terus itu sudah diselesaikan di tingkat provinsi atau ada yang belum dan harus diselesaikan di sini? Untuk pemilu presiden dulu nih. Sudah selesai di tingkat provinsi. Ya, untuk presiden sudah selesai ya. Oke, baik. Tapi ada keberatan yang ditulis, Pak. Ya, keberatannya tentang apa? Untuk pemilu presiden tidak mau tanda tangan modal di hasil provinsi untuk PPWP. Dari saksi paslon nomor 1 dan juga saksi paslon nomor 3. Oke, itu aja ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Dilanjutkan, Mas. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon nomor urut 1 2866373. Paslon nomor urut 2 120965454. Paslon nomor urut 3 7827335. Urian data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 227900162. Jumlah suara tidak sah 685649. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 2347581. Pembacaan PPWP selesai. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi Jawa Tengah. Dapat kita sahkan? Ya, silakan. Terkait dengan surat suara yang dikirim, itu terjadi ada perbedaan, bisa dilihat. Itu apa penjelasan terhadap perbedaan tersebut ya? Perbedaan antara apa dengan apa nih, Mas? Yang dikirim itu kan dalam keputusan KPU 1413 itu adalah 28912.406 ya. Sementara yang tadi disebutkan 28909.451. Oke. Silakan, Mas, dijelaskan. Sebenarnya pimpinan data. Izin menyambung lagi, itu kalau dijabarkan lagi secara per kabupaten kota, dalam catatan saya dari 35 kabupaten kota hanya 2 yang sesuai, yaitu Grobogan dan Cilacap. Jadi ada 33 kabupaten kota yang juga tidak sesuai. 33 itu dari 35 terlalu banyak. Terima kasih, Mas Ketua. Dan karena setiap kali mau memulai pemilu presiden, pemilu DPR selalu ada pertanyaan ini. Silakan. Baik, seperti tadi yang disampaikan pimpinan, jadi kami menempuh tata cara prosedur dalam rangka pengolahan logistik untuk pemenuhan setiap TPS di Jawa Tengah
yang kami juga dokumentasikan itu terkait dengan data-data dukung yang dimaksud. Tinggal penjelasannya nanti terkait itu akan kami kompilasi untuk 35 kabupaten kota. Alurnya seperti yang digambarkan oleh Pak Ketua tadi kami jalankan, yang kemudian juga kami sebetulnya juga sudah menyusun kronologi terhadap hal itu. Setidaknya dalam pandangan kami cukup menjelaskan terkait proses itu, dan jumlah dan data dukungnya juga sudah kami siapkan, Pak. Gitu. Terima kasih. Gitu ya, Mas. Nanti supaya ada penjelasannya detail, disiapkan keterangan tertulis tentang itu dan akan disampaikan ke semua saksi, dan nanti juga akan masuk dalam kejadian khusus ini untuk merespon pertanyaan tadi. Iya, cuma kan ini karena banyak ya, 33 loh. 35, Pak. Oh, Iya, 33 yang berbeda ya dari 35. Gitu. Kalau satu iyalah ini 33 kabupaten kota gitu. Jadi kalau ini kita nggak mendapatkan penjelasan, ya, itu yang kita bahas berarti kan ya perbedaan itu sangat signifikan gitu, Pak. Gitu. Kemudian saya kira kok tidak begitu ya. Yang akan kita hitung di sini yang perolehan suara kan basisnya surat suara yang digunakan. Nah itu. iya, artinya kita ini kan meminta penjelasan ya terhadap perbedaan itu. Itu satu. Yang kedua, Pak, ada surat yang tim kami ajukan kepada KPU termasuk pada Bawaslu ya, terkait dengan dugaan terkait dengan data pemilih. Di situ KPU menyebutkan ya, mengakui KPU Jawa Tengah bahwasanya ada sekitar 1.700-an ya data yang memang bermasalah itu. Nah, kemudian akan dilakukan perbaikan. Itu dalam surat jawaban KPU. Pertanyaan kami karena di situ disebutkan adalah mengakui adanya 1.780 data yang bermasalah dan ada perbaikan yang dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah perbaikan itu sudah dilakukan ya, dan data yang mana yang sudah diperbaikin itu. Terima kasih. Mohon izin, itu surat ditujukan pada KPU pusat atau KPU di Jawa Tengah? Jawa Tengah ya? Ya, KPU di Jawa Tengah. Angkanya berapa tadi, Mas? Sorry. Angka yang disebut bermasalah. Angka yang diakui oleh KPUD Jawa Tengah dalam jawabannya itu adalah sekitar 1.780 data yang memang itu adalah bermasalah. Dan kemudian akan memperbaiki data tersebut. Nah, yang saya peristiwanya kapan kira-kira, Mas? Penjelas surat itu dikirim 13 hari bulan ya, 13 Februari itu ya. Sehari sebelum coblosan. Iya. Silakan KPU Jawa Tengah menjelaskan itu. baik, terima kasih. Jadi yang disebutkan tadi angka sebetulnya kan laporan ke Bawaslu terkait dengan 503.000 sekian pemilih di Jawa Tengah yang bahasanya invalid begitu, Pak. Dan kemudian pada saat kami pleno hari kedua pun sudah ada putusan Bawaslu terhadap aduan itu. Nah, putusan Bawaslu itu karena kebetulan pas pleno hari kedua, Pak, jadi ada Pak Muslim mungkin nanti akan menyampaikan terhadap putusan itu. Saya juga belum baca, Pak Ketua. Ya, silakan dijelaskan. Oh. Ya. Tutup poin aja ya, yang dilaporkan apa, kemudian ada putusannya apa, kemudian apa yang dikerjakan KPU Provinsi Jawa Tengah terhadap putusan tersebut. Silakan. Terima kasih pimpinan. Menjawab langsung aja bahwa apa yang disampaikan oleh saksi benar. Ada tim dari paslon 1 ya, kemudian menyampaikan surat kepada KPU berisi dugaan data pemilih yang bermasalah. Di sana sesungguhnya kita sudah jawab secara menyeluruh, tetapi bahkan jawaban itu digelar dalam satu forum klarifikasi. Dari jawaban itu dari tim itu menganggap belum selesai sampai akhirnya menyampaikan ke Bawaslu sebagai bagian dari laporan pelanggaran administrasi. Kita ikuti berproses di Bawaslu. Terakhir putusan Bawaslu memutuskan bahwa tidak terjadi. Tanggal 6 Maret 2024
persis pertama kita melaksanakan rekap di provinsi. Jadi peristiwanya putusan itu setelah coblosan ya berarti ya? Setelah coblosan. Terus Iya, tadi apa isinya? putusannya Bawaslu adalah bahwa KPU terbukti tidak melanggar perbuatan pelanggaran administrasi yang disebutkan dalam hal ini adalah data pemilih yang bermasalah itu. Ini clear dan kemudian sudah ada putusan oleh Bawaslu berkaitan dengan soal ini. Demikian. Teman Bawaslu silakan kalau mau menjelaskan sehubungan dari laporan tadi. Jadi kan ada surat masuk dari tim pasangan calon nomor 1 ke KPU menyoal data pemilih, sudah dijawab. Nah, jawaban itu digunakan untuk lapor ke Bawaslu. Bawaslu sudah memutuskan. Nah, silakan dijelaskan. Terima kasih pimpinan sidang. Jadi memang ada laporan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum 01 waktu itu terkait dengan DPT bermasalah yang diduga bermasalah sekitar 504.000 sekian. Nah, di situ kita waktu itu laporan memenuhi syarat pemenuhan material dan kita registrasi sehingga kita melaksanakan sidang administratif. Sidang administratif kita mulai dari jabat pelapor, terlapor, kemudian pembuktian dan saksi-saksi serta kesimpulan dan terakhir putusan. Dari pembuktian dan saksi-saksi memang kita dari Bawaslu menggali banyak tentang alat-alat bukti yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor, sehingga akhirnya dari Bawaslu setelah konsultasi juga dengan Bawaslu RI maka putusannya adalah KPU tidak melanggar tata cara prosedur. Jadi hanya itu putusannya, Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Kalau begitu kan persoalan ini sudah selesai ya? Sudah ada surat penjelasan, minta penjelasan sudah dijelaskan, dan penjelasan itu digunakan untuk laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu, sudah diperiksa, sudah diputus, dan putusannya Bawaslu Jawa Tengah adalah situasi itu dinyatakan tidak melanggar administrasi. Cukup ya? Izin pimpinan, jadi saya bacakan aja surat jawaban karena ada yang saya masih belum memahami, Pak. Ya, mohon maaf. Jadi di sini dikatakan dalam jawaban KPU adalah, saya singkat saja, ini adalah sebanyak 1.780 atau 0,35% data perlu perbaikan, ya. ABCD, kemudian data yang perlu perbaikan akan ditindaklanjuti pada masa pemeliharaan DPT Pemilu 2024. Nah, yang tadi saya tanyakan adalah karena disebutkan di sini akan ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjut itu seperti apa? Makasih. Jadi begini, di peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang pemutahiran daftar pemilih dan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, yang juga salah satu ketentuannya itu merujuk di Undang-Undang Pemilu, ada kegiatan yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang itu setahun dilakukan per 3 atau 4 bulan ya, saya lupa. 3 bulan, oh 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi per semester, yang itu juga mengikuti siklus pemutahiran data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam ini Kemendagri atau Dirjen Dukcapil. Pemutahiran itu basisnya adalah data pemilih pemilu terakhir, yang kemudian juga disinkronkan dengan DP4 atau data penduduk potensial pemilih yang disiapkan oleh pemerintah, karena setiap waktu kan ada orang meninggal, pindah domisili, kawin, dan juga umurnya menjadi 17 tahun atau pindah status pekerjaan, yang semula orang biasa jadi tentara atau polisi, yang semula polisi atau tentara pensiun. Nah, itu yang nanti akan dilakukan setelah pemilu ini, yang dimaksud dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang untuk basisnya dari pemilu 2024, yang pertama tentu DPT pemilu 2024, kemudian DPK daftar pemilih khusus, karena DPK ini kan warga negara yang telah memenuhi syarat namun belum masuk DPT, itu nanti juga akan jadi bahan pemutahiran data pemilih setelah pemilu. Digunakan untuk apa? Di antara untuk next election, untuk pemilu berikutnya, yang terdekat di antaranya untuk pilkada. Dan itu setelah pilkada juga dimutahikan setahun 2 kali per semester. Demikian. Cukup ya? Baik, terima kasih. Lanjut, Mas. Sudah selesai ini berarti ya? Bisa kita sahkan ya hasil pemilu presiden untuk Jawa Tengah. Bismillah, sah.
kasih.